Pesawat ruang angkasa yang dibangun oleh Intuitive Machines, perusahaan asal Texas, Amerika Serikat, berhasil mendarat di bulan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Misi pengintaian ilmiah ke bulan itu merupakan yang pertama untuk sektor swasta, sekaligus menjadi pendaratan pertama AS dalam setengah abad terakhir pasca misi Apollo terakhir. Perjalanan Odysseus sekaligus untuk mengukur jumlah bahan bakar dalam roket kriogenik, bagian dari mesin pendorong pesawat luar angkasa, sejak lepas landas hingga mendarat di permukaan bulan dengan presisi. Terdapat teknologi sensor yang dipakai untuk memantau pergerakan kriogenik di tangki serta oksidator nova C. Pesawat ruang angkasa ini memiliki robot pendarat berkaki 6 tanpa awak yang dijuluki Odysseus. Turun di dekat kutub selatan bulan, Odysseus rencananya akan menetap hingga Kamis tanggal 29 Februari nanti. Pesawat antariksa buatan Intuitive Machines ini juga membawa susunan retroreflektor yang akan berkontribusi pada jaringan penanda lokasi di bulan. Tujuannya untuk membangun sistem komunikasi dan navigasi otonom di masa depan. Robot ini membawa 6 instrumen peneliti sains dan teknologi NASA. Sebagian alat milik Lembaga Antariksa Negeri Abang Sam itu berfungsi untuk meneliti permukaan bulan lewat frekuensi radio. Misi pendaratan Odysseus sebagai upaya untuk mencari hal-hal luar biasa dari sisi ilmu pengetahuan. Program pendaratan AS di bulan kali ini lebih unggul dibanding 50 tahun yang lalu. Data yang didapat Odysseus akan sangat berguna untuk misi penerbangan ke bulan di masa depan. Lewat misi ini, prediksi hingga bahan bakar yang digunakan ke bulan bisa diuji oleh Odysseus. Intuitive Machines menciptakan program pendaratan bulan untuk perjalanan yang lebih jauh. Pengamatan dengan frekuensi radio juga bermanfaat untuk menentukan aktivitas alam dan manusia di sekitar permukaan bulan. Terdapat 4 kamera kecil untuk menangkap citra dan memantau pergerakan tersebut. Pesawat luar angkasa ini berhasil melakukan pendaratan pertama di permukaan bulan setelah lebih dari setengah abad dihentikan. Pesawat ini dibangun dan diterbangkan pertama kali oleh perusahaan swasta Intuitive Machines yang berbasis di Houston dan diluncurkan minggu lalu dari Kennedy Space Center NASA di Florida dan telah berada di orbit bulan sejak hari Rabu. Pendaratan yang berhasil sehari setelah pesawat ruang angkasa mencapai orbit bulan dan seminggu setelah peluncurannya dari Florida dikonfirmasi oleh sinyal yang dipancarkan kembali sekitar 239.000 mil atau sekitar 384.000 km ke pusat kendali misi di bumi. Pendaratan berhasil dilakukan setelah terjadi kesalahan 11 jam pada sistem navigasi otonom pesawat ruang angkasa yang mengharuskan para insinyur di darat untuk menerapkan solusi. Komunikasi dengan kendaraan membutuhkan waktu beberapa menit untuk tersambung kembali. Sebab awalnya sinyal yang ambigu sehingga menyebabkan pusat kendali misi tidak bisa mengetahui secara pasti kondisi dan posisi pendarat. Pendarat tersebut membawa 5 instrumen NASA, termasuk suara radio yang dimaksudkan untuk mengirimkan geolokasi yang tepat dan kamera yang menangkap gambar bagaimana permukaan bulan berubah akibat interaksi dengan bulu-bulu mesin pesawat ruang angkasa serta kargo komersial. Pendaratan Nova C resmi diluncurkan dalam misi Odysseus. Sejak dilontarkan oleh Rocket SpaceX Falcon 9 pada 15 Februari lalu, Nova C akhirnya membagikan foto pendananya
yang menampilkan pemandangan menakjubkan. Intuitive Machines selaku perancang inovasi merilis hasil foto yang diambil untuk pertama kalinya tak lama setelah pemisahan dari roket SpaceX tahap kedua. Ada beberapa foto yang diabadikan. Selain menunjukkan bagaimana misi Odysseus berjalan mulus sesuai dengan rencana, foto juga menampilkan pemandangan unik bumi dan Odysseus itu sendiri. Tampak permukaan bumi berwarna biru terang dengan sekelilingnya hanya menampilkan kegelapan. Jauh di atas bumi terlihat pesawat Odysseus dengan warna emas mencolok yang membawa beragam peralatan canggih untuk peneliti. Pendaratan inovasi di atas kapal Odysseus mencakup beberapa alat ilmiah yang dikembangkan oleh NASA, seperti demonstrasi navigasi otonom di permukaan bulan, sistem laser untuk penanda lokasi permanen di bulan, dan banyak lagi. Sensor dan perangkat lain juga disematkan yang akan mengukur perilaku konsumsi bahan bakar dalam kondisi gravitasi mikro dan bagaimana ledakan mesin pesawat ruang angkasa dapat berdampak pada permukaan bulan. Setelah mengirimkan foto pertama dari luar angkasa, Intuitive Machines berhasil menembakkan mesin metana cair dan oksigen cair pertama di luar angkasa, menyelesaikan commissioning mesin misi Odysseus. Pendarat inovasi tetap berada dalam kondisi sangat baik dan berfungsi seperti yang diharapkan. Pesawat ruang angkasa ini berada dalam orientasi yang stabil dan tetap sesuai jadwal untuk peluang pendaratan di bulan pertamanya yang ditetapkan pada tanggal 22 Februari. Pengaktifan mesin tersebut mencakup pembakaran mesin utama dengan daya dorong penuh dan profil throttle down yang akan diperlukan untuk mendaratkan pesawat ruang angkasa di bulan. Operator di darat sempat kehilangan jejak Odysseus hingga keesokan hari dipastikan kondisinya. Odysseus menjadi pesawat luar angkasa AS pertama yang mencapai permukaan bulan sejak tahun 1972. Pesawat ini juga menjadi yang pertama milik swasta Amerika Serikat berhasil memijakkan kaki di satelit bumi tersebut. Ada faktor kesalahan manusia yang menyebabkan kegagalan pencarian jarak berbasis laser pada pesawat. Para ahli perusahaan mendeteksi penyebab kesalahan tersebut secara kebetulan beberapa jam sebelum pendaratan. Perusahaan swasta berbasis di Houston, Texas yang mengirim kendaraan itu ke bulan, Intuitive Machines menyatakan bahwa Odysseus dalam kondisi hidup. Meski demikian, posisi pendaratannya kurang menguntungkan, yakni berada dalam kondisi miring. Meskipun berhasil mencapai permukaan bulan dalam keadaan utuh, hasil analisis data oleh para ahli mengungkap pesawat berkaki 6 itu tampaknya mengalami masalah dengan roda-rodanya saat mendekati posisi terakhir pendaratan. Odysseus diyakini mendarat di permukaan bulan yang tidak rata dalam posisi terbalik ke samping dan bersandar pada batu. Meski demikian, semua indikasi menunjukkan bahwa Odysseus dalam kondisi stabil dan berada dekat dengan titik pendaratan yang dituju, yakni dekat kawah Malapert A di kutub selatan bulan. Odysseus berbentuk silinder heksagonal dengan tinggi sekitar 3 meter. Awalnya diyakini mendarat dalam posisi tegak. Ternyata ada kesalahan dalam pengambilan kesimpulan disebabkan data telemetri sebelum pendaratan. Meskipun posisi pendarat menyamping jauh dari kondisi ideal, seluruh kecuali satu dari 6 muatan sains dan teknologi NASA yang dipasang pada kendaraan masih bisa menerima komunikasi dengan pusat kontrol di bumi.
Fungsi panel energi surya di bagian atas Odysseus menghadap ke arah yang salah. Namun susunan di kedua sisi pesawat tampaknya berfungsi balik dan baterai telah terisi penuh. Pesawat luar angkasa robot tak berawak itu mencapai permukaan bulan pada Kamis setelah melalui proses pendaratan terakhir yang menegangkan. Penyebabnya ada masalah dengan sistem navigasi, sehingga petugas kontrol di bumi terpaksa menggunakan cara alternatif yang belum teruji sebelumnya untuk menghindari pendaratan darurat. Salah satu dari 6 kaki pendaratan Odysseus tersangkut saat pendaratan, sehingga pesawat tersebut terguling dan berakhir pada posisi miring tertahan oleh bebatuan di sisinya. Seluruh muatan titipan NASA bisa menjalankan fungsi observasi ilmiahnya dengan baik karena posisinya saat ini menghadap ke atas. Seluruh muatan Odysseus adalah instrumen penelitian ilmiah, kecuali sebuah karya seni yang dititipkan oleh NASA untuk dibawa ke bulan. Intuitive Machines adalah perusahaan asal Texas yang berdiri pada tahun 2013. Mereka adalah perusahaan swasta pertama yang merealisasikan rencana NASA melakukan komersialisasi di penjelajahan bulan. Odysseus mendarat di kawah Malapert A, sekitar 300 km dari kutub selatan bulan, dengan penumpang roket Falcon 9 buatan SpaceX. Keberhasilan Odysseus membuka pintu investasi tambahan dan kontrak baru dari pemerintah. Pesawat antariksa Amerika Serikat Odysseus kabarnya terjungkal dan berakhir dengan posisi miring saat mendarat di wilayah kutub selatan bulan. Odysseus yang merupakan pesawat antariksa buatan Amerika Serikat pertama yang mendarat di bulan dalam 50 tahun terakhir. Wahana robotik itu mendarat di wilayah kutub selatan bulan pada hari Kamis tanggal 22 Februari. Tetapi butuh beberapa menit sebelum pengendali pesawat dapat menangkap sinyal dari sistem komunikasi wahana. Odysseus mendarat di area dekat kawah Malapert A, dekat kutub selatan bulan. Area tersebut merupakan medan berbahaya yang penuh dengan kawah, tetapi dipilih karena para pakar percaya area ini kaya akan air beku yang dapat membantu menebang pangkalan bulan permanen di masa depan. Selama misi 7 hari Odysseus ini, NASA berharap dapat menganalisis bagaimana tanah di permukaan bulan bereaksi terhadap dampak pendaratan. NASA juga mengirimkan instrumen lain sebagai bagian dari muatan pesawat itu, termasuk perangkat komunikasi. Pendaratan Odysseus membuat setidaknya 2 catatan. Pertama, jadi yang pertama kali membuat pesawat ruang angkasa swasta mendarat di bulan. Yang kedua juga yang pertama kali buat Amerika Serikat kembali mendarat di bulan setelah terakhir kali misi Apollo 17 melakukannya pada Desember 1972 alias 52 tahun yang lalu.